Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru. Dan sepertinya ini akan menjadi rekapan beberapa info tokusatsu yang udah kita kumpulkan ya teman ya. Ini Ultraman tidak termasuk, jadi ini seperti Kamen Rider, Super Sentai, dan beberapa mungkin kayak Armor Hero Star Rail mungkin ya. Di Linksatsu episode 568. Jadi info yang kita bahas kali ini itu adalah beberapa rumor terbaru dari Bun Bumjur serta beberapa villain yang udah muncul di Bun Bumjur sejauh ini gitu ya. Untuk kali ini temennya beberapa rumornya memang masih cukup fresh ya temennya. Seperti ya, untuk kali ini kan kita lihat untuk Bun Bumjur sekarang untuk konflik utamanya kan adalah dari Ishiro yang berkhianat. Itu juga kan bagian dari rencananya si Pak Tokoyari Eiichiro kan ya, selaku bagian dari Ayesa juga yang udah bekerja sama dengan Hashirian juga gitu ya. Dan pastinya ada Pak Naito Raita yang juga melengkapi ya untuk bagian dari BBC ini yang udah diambil alih sama si Spindo ini. Itu juga pastinya kita patut lihat kan ya bagaimana kontribusinya atau determinasinya seperti apa gitu ya. Nah, katanya Princess Nicola ini juga akan kembali lagi di sekitar episode 45 sepertinya ya. 45 ataupun 46 lah ya kan ya. Sekitar berapa episode sebelum klimaks ya. Karena biasanya untuk yang udah-udah nih ya, kayak Shinkenger itu kan ada Shinkenred Hime ya, Princess Shinkenred yang juga muncul di episode 44 ya pertama kali, dan full fight-nya di episode 45. Itu kan sekitar 5 episode sebelum klimaksnya gitu ya. Jadi kan klimaksnya kan di episode 48 maksudnya ya, atau 49 gitu ya. Yang juga pastinya rush-nya juga udah terasa gitu ya untuk beberapa episode yang udah ditayangkan sebelum nanti menuju klimaks. Nah, ini juga sama ya temennya. Kita lihat ada seperti konflik dari Ishiro. Sepertinya slotnya ini akan digantikan oleh Princess Nicola, atau bisa juga digantikan sama Shirabe ya temen ya, karena juga bisa dibilang Shirabe, Ishiro, dan juga Maimi Baisu itu kan memang bagian dari Ayesa juga, bagian dari mata-mata juga. Jadi ibaratnya juga udah ada relasi dan juga kedekatannya kan ya, bagaimana untuk Ishiro ini sudah pasti menjadi salah satu sentral utamanya nih ya, bagian perlengkapan, bagian mengecek-ngecek untuk bunkernya, dan pastinya untuk beberapa development dari perubahan mereka gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana siapa nih yang akan menduduki Bun Blue yang kedua ya kan ya, user yang kedua nih ya. Karena kalau kita berkaca di series sebelumnya ada King Oger, itu ada pergantiannya. Itu sementara ya teman, yaitu si Iroki itu ratunya Tofu yang pastinya bapak ya, kayak raja pertamanya sebelum Kaguragi gitu ya, yang pastinya itu menjadi Hachi Oger yang kedua. Habis itu ada si Karas ya kan ya, salah satu raja pertama ya kan, yang pastinya berada di Gokan, itu menggantikan Rita menjadi Papillon Oger yang kedua. Nah itu dia ya. Jadi ini kalau case-nya pun juga misalkan ya, yang si Akinogi, yang si Hinamimori itu jadi Bunping, ya itu sebenarnya bisa aja sih ya, itu kan jadi Bunping yang kedua. Kalau si Toei-nya nggak ngeprank kayak waktu itu ya kan ya, itu kan bukan Bunping 2 kan ya, tapi kan dia tuh pakai Patokaratsu custom kan, jadi kayak bisa kayak buncin gitu lah kan ya. Episode kemarin pun juga, dan di movie itu ya, Bun Bumjur itu saling melengkapi ya temennya. Jadi kalau untuk episode 43 itu timelinenya itu setelah movie-nya Ten Gokaiger, karena kan yang beratakan si Joe Gibb kan gitu ya. Jadi mereka juga udah dianggap sebagai legenda alam semesta yang ada di Super Sentai itu bahkan ya. Walaupun kapal Gokai Galleon itu juga hancur, Megazord-nya juga hancur ya kan, makanya itu ya pakai CGI kan di episode 43 gitu ya. Itu bukan nggak ada ya teman, tapi emang mau disesuaikan ceritanya ya, yaitu hancur lebur di movie Ten Gokaiger. Perlu diingat juga ya teman ya, kalau kalian tahu juga di movie Bun Bumjur itu si Mira memberikan changernya kepada si Nicola Kidor ini, dan itu juga pastinya menjadi tanda-tanda kalau misalkan nanti momen yang sangat genting, Princess Nicola ini akan kembali lagi ke bumi dan pastinya akan berubah menjadi entah Bun Blue atau Bun White. Kalau dari Bun White, apakah jadi kayak White Racer di Car Ranger ya kan? Kalau bisa jadi kayak White Racer, nah ini sedikit apa ya, kalau kayak White Racer itu kan dia sedikit berbeda kan ya. Untuk Oswald itu seperti Putri kan memang beda kan ya, kayak Oswald itu lebih berbeda gitu. Apakah
Princess Nicola ini juga dapat hal yang sama gitu ya, lebih majestic kah atau lebih princess mungkin ya, soalnya kan ya gitu mungkin ya. Tapi bedanya apa sih dengan si Cager yang memang juga ada kan ya user berikutnya. Nah, bedanya kalau untuk Cager itu dia memang seperti turunan ya, jadi mau kayak usernya siapapun itu ya, misalnya dari Takeru ke Princess Shinketer itu ya kan cuma ditambahin drop doang gitu ya. Jadi itu kan ya pastinya turunan kan ya, jadi siapapun bisa pakai gitu ya. Jadi bedanya kalau sama White Racer ataupun ini Moon White ya itu ya karena mereka tuh princess dari dunia lain gitu ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan manusia, nggak ada sangkut pautnya dengan keturunan dari siapapun gitu ya. Jadi memang dari anta beranta gitu juga lah kan ya, dari planet lain gitu. Jadi pastinya ya kita tunggulah temennya seperti apa kontribusinya. Dan ya kita juga lihat kan ya bagaimana kendaraannya dipakai oleh Nicola Kidder itu kan ya Boom Offroad Blue version gitu ya kan, ya versi cool itu kan yang dipakai ya kan ya. Dan dia tuh juga masih bertarung lawan Shrian, dan Joe yang di episode 43 itu juga memberikan apa namanya kalungnya itu kan kayak ada paket lah kan ya, sebagai tanda terima kasih kepada Taya dan kawan-kawan. Nah itu kan pastinya ya beberapa karakter yang komik Disney pun juga tidak sembarangan gitu ya. Ya memang saya juga udah pernah jelaskan juga di pembahasan episode 43 gitu ya. Kalau kayak Go On Trade itu kan menyinggung soal Pavakon yang juga pastinya menanti kehadiran mereka kan ya, para kawan-kawannya Sosuke dan kawan-kawan gitu ya. Ada juga kayak pernikahannya dengan si apa namanya engine soul lain gitu ya. Nah habis itu adalah si Tokyoger itu time paradox event yang juga udah pernah saya bahas ya teman ya. Terus juga adalah si Jogiken ini yang pastinya juga seperti melanjutkan ya untuk tugasnya juga kan ya, untuk mengatakan paket ya kan kepada si Taya, dan dia juga menjadi Boon Blue ya kan ya untuk Gokai Change-nya gitu ya. Jadi memang ini saling relate lah gitu ya untuk kali ini. Oh iya, kalian juga tahu nggak sih di episode 39 saat itu kan si Bun Bun itu kan dia mau kasih changernya yang rusak itu kan ya ke si Taya, ya dimana di dalam koper itu ada sekitar 6 ya, 6 changer yang pastinya itu ada sekitar ya mungkin untuk tambahan itulah kan ya. Jadi tampaknya ya kan ya itu kan udah dipakai sama Shirabe gitu ya, mungkin nanti kan sisanya itu entah untuk advantage yang memang perlu gitu ya, mungkin ya bisa diberikan sama Nicola ataupun Shirabe itu ya kan ya. Jadi kita tunggu siapa yang akan dapat posisi Boon Blue yang saat ini. Nah, berikutnya di sini kita lihat ada beberapa villain muncul ya teman. Ini source-nya dari colosalhero.id ya teman ya. Kalian bisa lihat teman di Instagramnya colosalhero.id kan. Jadi ini ya teman untuk beberapa ini untuk slide pertama ini kan ya, untuk 3 villainnya kita lihat ini itu adalah main villainnya yang siapa saja itu bisa berpotensi jadi final boss. Ya, pastinya juga ya kita lihat kan pastinya itu Warriors Pindo gitu ya, yang dalam episode 34 kan udah muncul. Itu bisa sampai akhir ya kan episode 47 ya saya prediksi ya. Karena bisa aja satu episode spesial dimaksud itu ya nanti episode 48 ya kan ya. Spesial episode untuk Bunmucur dan juga Goshuger itu ya kan ya. Satu episode sebelum penayangan perdananya dari Goshuger yang akan tayang tanggal 16 Februari nanti gitu ya. Nah, sementara itu pastinya kita juga lihat ya kan ada Raito Narita gitu ya, yang udah pasti udah di episode 11, terus Tokoyari Eiichiro di episode 27 yang juga pastinya ini juga keinget sama Tokyoger, dimana final bossnya juga muncul di awal-awal episode 11 ya kan ya. Jadi build up-nya pun juga sebenarnya udah oke loh sama Bunmucur ini, pengemasan cerita pun juga udah lebih ke berat banget ya temen ya, tapi ini dikemasnya tuh lebih friendly ya kan ya. Kalau memang mau dibikin serius takutnya nanti pada bingung ya kan ya, ini kayak apa nih kayaknya tiba-tiba pakai bisnis ilegal atau apalah gitu ya. Terus juga lebih ada ini agak nggak enak ya teman-teman ya, tapi lebih ke ada orang jahat lah ibaratnya di dalam organisasi gitu ya. Nah, beberapa nama film ini pun juga ada referensi dari film yang terkenal gitu ya, seperti Raito Raita itu dari film Knight Rider ya. Terus juga di sini ada Wild Speed. Nah, Wild Speed ini fun fact-nya ini nama versi Jepangnya dari Fast and Furious ya kan ya. Jadi Waldo Speed gitu ya, atau Waldo Speedo gitu ya. Jadi pastinya kan seperti ini gitu ya. Dan ini juga ada Tokoyari Eiichiro yaitu Tokoyaro A-Team. Ini maksudnya tuh The A-Team ya teman ya, salah satu filmnya cukup terkenal juga. Sama juga kayak Warriors Pindo tadi, nama dari toko
Yaro A-Team itu nama versi Jepangnya kan ya, dari The A-Team ya. Jadi pastinya juga ya yang udah nonton tau lah seperti apa ya. Berikutnya teman, di sini ada sekitar 2 villain yang muncul baru-baru ini kan ya. Dari 2 episode ini juga ditampakkan ada 2 gitu ya, yaitu Gran Turismo, yaitu Gran Turismo yang tayangnya tuh yang sekarang gitu ya, 2023. Ada sih ya zaman dulu gitu ya. Dan pastinya juga lebih mantap gitu ya. Terus juga ada Miami Vice ya teman, jadi pastinya ini dari Miami Vice gitu ya. Jadi ini bukan GTA Vice City ya teman ya, ini lebih ke kayak yang di Miami sana gitu ya kan. Ini kan ya rata-rata temanya balapan semua gitu ya. Jadi memang toh ini pinter nih ya, cari kata-kata yang bisa di otak-atik diputar-putar gitu ya, jadi bisa lebih mantap gitu. Nah pastinya juga kita lihat teman, setelah ini ada Matrix dan juga Matrix Fury ya. Ini 2 film ya teman ya, yaitu Mad Max dan juga Mad Max Fury Road ya. Jadi ini rata-rata pakai nama film itu yang terkenal semua gitu ya. Ya Mad Max Fury Road itu kan yang kedua gitu ya. Habis itu kan ada yang versi yang ketiga tuh fokusnya ke karakter ya, siapa sih namanya? Yang karakter yang ketiga itu yang cewek ya, teman lupa lagi nih. Yang berikutnya juga di sini ada Cannonball, itu dari Cannonball Run. Wow, ini jadul banget ya nih. Terus juga ada This Race, yaitu Death Race. Wah, dari film Death Race ini kayak pernah denger deh temen ya. Habis itu ada Demon Thunder. Nah, ini juga Demon Thunder ini tuh ada dari nama Matt Damon ya, atau Matt Damon, itu nama aktor Hollywood ya yang ada di sana. Dan juga nama filmnya itu adalah Days of Thunder. Jadi kan kecepatan seperti kilat gitu ya. Jadi Days of Thunder, shung, kilat. Kabar duka datang dari dunia tokusatsu teman, dari dunia Super Sentai dan juga Chousei Series. Jadi ini sangat mengejutkan ya teman, di awal tahun kita telah kehilangan salah satu pahlawan terkenal ya, dengan perannya juga yang sangat memorable, yaitu adalah aktor Kanada Jepang yang bernama Robert Baldwin, telah meninggal dunia pada usia 59 tahun karena penyakit colon cancernya atau kanker usus besarnya. Jadi pastinya udah dimakamkan di tanggal 30 Desember dan itu dia meninggal itu di tanggal 26 Desember gitu ya. Dan baru diumumkan sama putrinya ya kan, yaitu Aligare di Twitternya pada tanggal 4 Januari kemarin gitu ya. Jadi perannya pun juga sangat bagus semua gitu ya, yaitu ada di Chousei Kantai Caesar X, yaitu sebagai Caesar Kurdo, itu kayak asistennya lah gitu ya, asistennya dari Caesar Eagle yaitu Ado ya. Terus juga ada di movie-nya Bakuri Sentai Ranger yang sama movie-nya dari salah satu peran juga gitu ya. Terus beberapa peran kecil di Monster atau peran di Super Sentai juga gitu ya. Dan peran yang paling terkenalnya yaitu adalah Ramirez ya, yang karakter tuh unik banget itu ya, yaitu di Kyoryuger ya kan, sebagai Kyoryushan. Jadi sedih lah temennya, karena ini bisa bilang ya menjadi salah satu aktor non Jepang pertama yang menjadi Super Sentai ya. Ramirez ini kan pastinya kan keturunan Kanada Jepang gitu ya, jadi dia juga bisa memberikan karakterisasinya tuh kayak ada apa ya, kayak orang zaman kuno, atau bisa bilang juga kayak mentornya lah gitu ya kan. Ini kan bisa bilang juga Spirit Ranger gitu ya. Jadi kali ini betul-betul menjadi Spirit ya. Emang sedih gitu ya, jadi kita kehilangan Spirit Ranger kan ya. Jadi sisanya ya Tessai sama Yayoi doang gitu ya, yang dimana untuk peran terakhirnya kan ya, dia juga muncul lagi di movie crossover, yaitu King Archer versus Kyoryuger gitu ya, sebagai Kyoryushan, itu terakhir kalinya. Sedikit fakta menarik teman, untuk Robert Baldwin ini dia juga sempat dikontrak untuk serial Power Rangers Dino Charge gitu ya. Itu juga pastinya untuk suatu peran ya kan, ini katanya sih untuk mentornya dari si Koda gitu ya, yaitu si Dino Charge Blue Ranger. Tapi ya mungkin karena juga dia ada beberapa hal jadi dia tolak gitu ya. Jadi ya semoga aja untuk yang ditinggalkan ya diberikan ketabahan gitu ya untuk Robert Baldwin. Terima kasih atas brave-nya, terima kasih atas kekuatannya ya kan, sebagai Spirit Ranger. Karakternya itu unik banget ya. Episode 7 tuh ya, dari debutnya Kyoryushan. Bahkan Six Ranger-nya aja baru debut di episode 10 gitu ya. Ini Kyoryushan ini udah kayak mengawali sebagai mentornya gitu ya. Jadi salut lah ya kan untuk Ramirez ini alias si Robert Baldwin ini, perannya luar biasa, mantap banget. Jadi inilah beberapa aktor Super Sentai dan juga aktrisnya yang juga udah wafat
di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi memang yang cukup mengejutkan juga gitu ya, ada dua gitu ya, itu adalah si Yellow Racer dan juga Sonona di Dom Brothers itu kan si Natsumi Takahashi kalau salah ya. Jadi dia juga perannya tuh juga cukup baik dia sebagai montir di Car Ranger, tapi pas balik lagi jadi salah satu final boss walaupun cuman sekitar 3 episode doang gitu ya, atau 2 episode doang gitu. Nah, dari situ adalah si seiyunya dari Shurikenger ya. Jadi memang tuh juga cukup mengejutkan lah temen ya. Selain itu juga pastinya untuk yang paling awal kan ada Baku Hatakeyama, terus juga yang peranin si Shishi Ranger sama si Phantom Ranger di Car Ranger juga pastinya ya. Jadi sedih lah temennya. Jadi semoga yang telah meninggalkan franchise ini ya bisa tenang di alam sana gitu ya. Oke, kita lanjut teman ke info berikutnya. Jadi ini ada salah satu kasus yang cukup menghebohkan juga yang terjadi kepada aktor yang sudah punya nama yang sangat besar gitu ya, yaitu adalah Ryo Yoshizawa. Jadi pada tanggal 6 Januari kemarin, aktor Yoshizawa itu diselidiki ya sama Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang juga menyelidiki aktor ini itu mabuk ya dan memasuki kamar sebelah apartemennya tanpa izin. Jadi ini juga sangat mengejutkan ya, karena ini misalnya juga perannya tuh sedikit mirip atau mungkin mirip ya dengan si Ryusei Sakuta alias Meteor Nurse itu sendiri gitu ya. Jadi kan suka nyusup-nyusup gitulah gitu ya. Dan pada saat itu kan dia masuknya tuh pada tanggal 30 Desember gitu ya, jam 10.30 apa nih, malam apa pagi gitu ya. Dan pada saat itu juga sang penghuni kamar itu menelpon 110. Nah, Yoshizawa pun juga dilaporkan meminum beberapa alkohol ya bersama teman-temannya sejak malam sebelumnya. Dalam pemeriksaan ia mengatakan, saya kehilangan ingatan, sebenarnya saya masuk tanpa izin karena ingin kebelet pipis mungkin ya. Dan menanggapi hal ini dia juga pastinya ya menanggapi serupa gitu ya. Dan berencana juga melakukan penyelidikan sukarela atas dugaan penyerangan rumah dan menyerahkan dokumen ke kantor kejaksaan setelah kecurigaan tersebut terbukti. Karena masih ingat dengan kasus Junya Ikeda yang saya juga pernah bahas waktu itu ya temennya, dan itu juga nggak kalah hebohnya gitu ya, karena itu juga bisa bilang salah satu Six Ranger yang favorit juga mungkin ya bagi semua orang, dan jadi kayak landasan untuk alasan kenapa kita nonton Super Sentai gitu ya, yaitu Junya Ikeda alias Gai Ikari kan kalau salah kasusnya tuh penipuan di pihak ketiga gitu ya. Jadi sebelumnya juga itu sangat menghebohkan sekali. Jadi ini adalah update terakhirnya gitu ya. Jadi kita lihat juga ini dari TV Jepang ya teman untuk sumbernya. Dan pada tahun 2003 lalu ini kita flashback sedikit ya teman ya. Junya Ikeda yang perannya sebagai Gokai Silver dari Kaisuku Sentai Gokaiger yang juga mengisi suara untuk Joe Kido dari Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ditangkap karena kasus penipuan. Itu juga berlanjut sampai 12 Oktober tahun 2024 gitu ya. Dakwaan diberikan kepada Junya Ikeda dan ada juga beberapa surat ya kan, surat pernyataan juga di sini. Ini juga sempat ditulis sama Junya Ikeda langsung gitu ya, yang kurang lebih bunyinya seperti, kepada mereka yang masih menjadi fans saya, Junya Ikeda dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan dan diberikan hukuman 3 tahun penjara. Dia meminta maaf sekaligus berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para penggemarnya mengenai kasus yang dia alami. Junya Ikeda juga mengatakan bahwa dia akan menghentikan karir beraktingnya. Toei dia juga menunjukkan tidak ada harapan bahwa Junya Ikeda akan kembali sebagai Gokai Silver, dan ya dia nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Sekarang juga harap untuk para penggemar itu mengirimkan surat sebagai dukungannya gitu ya. Dan sedikit fakta lagi ya teman ya, dia juga sempat di ini teman ya, di remove sama Bandai, walaupun ini agak aneh teman ya, itu dari apa namanya, memorial Moby Reds-nya. Jadi kayak suara Jun ya Ikeda tuh di remove gitu ya kayaknya, jadi nggak ada suara Jun ya Ikeda agar ya nanti biar nggak keinget atau gimana gitu ya. Bahkan mungkin ya sampai Gokai Silvernya pun juga mungkin di gimana gitu ya. Soalnya juga ini bisa bilang juga sangat mengejutkan ya teman-teman ya, untuk kasus seperti ini juga terjadi kepada Six Ranger itu sendiri. Nah ini teman, ada berita yang juga nggak kalah heboh. Jadi ini dari aktor yang lagi-lagi terkenal gitu ya, yaitu adalah Masaki Suda yang perannya sebagai Philip di Kamen Rider Double gitu ya.
Jadi dia juga kembali lagi ya setelah ya mana kesibukan juga teman. Jadi ini kan project di tanggal 2 Januari 2025 ya teman ya. Jadi dia juga menjadi bintang tamu di acara NHK dan juga memperagakan kembali pose Henshin Kamen Rider Double. Dia juga pastinya menang kembali proses audisi Kamen Rider Double yang menjadi pendebutnya di Kamen Rider Double ini gitu ya. Jadi gak nyangka ya temen ya dia bisa kembali lagi untuk perannya ini yang sangat sebenarnya juga banyak yang suka gitu ya, sebagai seorang anak yang jeniusnya itu kayak luar biasa gitu ya, kayak tingkat intelektualnya tuh kayak tinggi sekali gitu ya. Jadi pokoknya juga dia tuh bicara juga kan ya tentang bagaimana sih dia tuh juga bisa hadir di acara Kamen Rider Double ini. Nah, jadi ini ada ringkasannya teman untuk interview dari Masaki Suda teman ya. Jadi katanya pertama kalinya juga ia mendengar testimoni dari saudara Ryuta Tasaki kalau Kamen Rider Double ini diperankan oleh 2 orang awalnya ya teman ya. Dia juga dengan wajah imunnya tuh dia tidak akan lolos ya kan prediksinya gitu ya. Waktu itu kan dia masih umur 16 tahun, diminta untuk peragakan pose Henshin dan ia memberikan pose Henshin Ichigo. Sedangkan peserta audisi lainnya tampil dengan pose Henshin orisinal yang lebih unik. Karena ia pikir posenya jelek, ia sudah berpikir tidak akan lolos. Saat itu juga ia tidak diberitahu kalau konser serial ini akan punya 2 jagoan bersamaan. Ia juga akhirnya lolos karena punya wajah yang imut, mata indah, dan karakter yang berhati mulia, dan itu memang dicari untuk karakter Philip. Cantik ya saya bilang ya. Jadi dia kan partnernya kan sama si Ren gitu ya. Ren siapa namanya? Ren Kiriyama itu ya yang jadi si dari Shotaro gitu ya. Ini aja Shotaronya pun juga ya sibuk lah temen ya. Jadi mungkin ya masih ada kesempatan juga temen ya yang sebagai Philip nih ya. Mungkin nanti akan ada kejutan juga mungkinnya Philip ya kan. Ini double emang banyak sih ya untuk ditanyakan. Jadi penjualannya aja tuh ada banyak versi T1, T2, versi live actionnya, ada update dari foto PI, ada juga update foto PI the stage show-nya juga. Gila ya, pandai ya. Jadi yang paling mana kedua ya kan setelah Den-O. Double paling banyak asli ya, kayak betul-betul wah mantap jiwa gitu ya. Jadi ya yang menarik juga The Interview ini sebutkan kalau Kamen Rider dan Sentai termasuk kategori drama yang sudah langka di Jepang, karena biasanya juga tayang 1 tahun penuh. Sampai dibilang langka loh temennya. Jadi walaupun di situ sisi dianggap remeh, itu juga bisa jadi loncatan besar untuk para talent yang juga bisa dapat panggung selama 1 tahun. Berarti di PA juga termasuk kuat ya budgetnya. Walaupun begitu ya akan ada banyak sanksi kalau Ultraman bisa balik lagi tayang full 1 tahun. Beberapa proyek lainnya pun juga memang sangat menunjukkan, termasuk salah satunya di tahun 2017 ya, saat promosi komik Kamen Rider Foto PI pertama kali di Jepang, itu langsung menghadirkan duo partner ini ya teman ya, Shotaro Hidari dan juga Philip kembali lagi ya teman. Jadi kayak oh my god, kejutan sekali gitu ya. Jadi kayak wah meledak gitu ya untuk infonya, karena juga pastinya ini kayak nggak bisa terpisahkan asli ya teman ya, duo detektif ini. Jadi kayak sangat mantap jiwa gitu ya. Dan pastinya juga selain itu kan dia juga di beberapa tahun lalu kan dia udah menikah sama Nana Komatsu gitu ya. Dan ini juga ada sedikit beberapa kisah gitu ya dari salah satu thread di tweet yaitu Tanpopo ya teman ya, tentang Kochino Kento yang juga ibaratnya tuh kayak cerita karena tentang kakaknya, yaitu ya saya juga awal bacanya kayak loh ternyata Kochino Kento ini adalah ini ya selain juga adiknya dari Masaki Suda gitu ya. Mungkin ya warna rambutnya mirip kali warna hijau gitu ya. Jadi wah unik lah temennya. Kochino Kento kan lagi terkenal banget ya sekarang ya dengan lagu itu yang kira odore. Nah itu ya temennya, lagunya kayak vibes zaman 90-an gitu tapi dibikin masih modern gitu ya. Jadi itu yang bikin unik ya. Oke teman, ini dia untuk info berikutnya. Kita lihat ada beberapa cast dari anime Sentai Red Isekai Deibo Kenshin Naru yang juga pastinya akan menceritakan tentang Kizuna 5 gitu ya, kayak Sentai anime lagi nih kayaknya kan. Selain ada Gelato 5, terus juga ada beberapa anime yang punya Sentai animenya gitu ya. Jadi ini juga pastinya ada si Kizuna Red gitu ya. Jadi akan tayang di tanggal 12 Januari 2025. Mereka ini seperti melakukan promosi ya kan di salah satu acara
acara spesial ya kan di di Jepang sana gitu ya. Jadi mereka tuh juga sempat pergi ke salah satu tempat ikonik Super Sentai, yaitu bukitnya Iwafune Yama gitu ya. Jadi Bukit Iwafune ini ya sempat juga diabadikan di serialnya Wingman gitu ya. Tepatnya di episode 6 itu pada saat mereka mau syuting gitu ya. Itu kan ada kan ya. Mereka bingung soal Iwafune ini, yang mana juga tempat ya misalnya juga tempat ledak-ledakan lah gitu ya, kayak pose tim up, pose apapun itu pasti pakai Mount Iwafune ini gitu ya. Jadi mau pakai berapa banyak pun ya bisa gitu ya, karena dia juga ya temennya ini sampai case-nya pun juga senang sekali gitu ya ngelihat beberapa apa ya adegan yang ada di Mount Iwafune ini. Mereka juga sempat disuruh untuk pose ala-ala Sentai gitu kan, jadi ada roll call-nya lah, ada kayak sautan untuk timnya lah ya kan, jadi sampai ada ledakan ya kan, pastinya juga diatur sama ada bom direkturnya kan ya, jadi yang bisa mengatur jarak antara aktornya sama ledakannya kan, jadi ya pastinya aman lah gitu ya. Ya sih ya, kita juga lihat kan ya bagaimana sih, saya juga track ya temannya, bagaimana reaksi orang-orang juga kalau misalkan kayak ada hero modern gitu ya datang ke dunianya para elf atau dunia para magic gitulah ya kan ya. Jadi pastinya akan sangat menarik ya temennya ngelihat cerita yang seperti ini ya. Selain juga kayak Futopia kan ya, dan Futopia pun juga ya cukup heboh gitu ya, karena bisa juga tayang di Muse Indonesia. Oke teman, jadi dia untuk update hari ini teman, dan untuk track kalinya di sini ada aktris Rina Aizawa yang memerankan karakter Sakiro Yama alias Go On Yellow di serial Go On Year. Lalu Mbak Suzu ya kan di spin-offnya Revise the Mystery itu menikah dengan voice actor dari New Commander dan juga Matrix ya kan ya, yang dari serial Kyuranger dan juga Bun Butcher, yaitu Hiroshi Kamiya dan juga Levi Ackerman di beberapa hari yang lalu gitu ya. Jadi ya selamat ya untuk keduanya, dan pastinya kita akan tunggu untuk update lainnya di next episode ya teman ya, karena pastinya ini adalah kumpulan beberapa info. Nanti kan kita coba bahas mungkin kayak Armor Hero lah, atau kayak tentang Go Shooter mungkin ya untuk kedepannya. Semoga aja bisa sempat ya teman ya untuk kita bahas lebih lanjut. Oke, goodbye.